Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya Hermes Cornelius dari Jombang mengucapkan salam damai sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat kepercayaan pada hari ini. Saya boleh sedikit berbagi kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah tentang resetting atau disetting ulang, pengaturan ulang. Kita tahu hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita tahu kita diatur setiap langkah kita oleh Tuhan. Pujian lama katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan dengan cintanya Dia pimpinku. Bapak Ibu Saudara, mari izinkan hidup kita diatur Tuhan, dipimpin Tuhan, ditetapkan Tuhan. Setiap langkah hidup kita, Tuhan yang menetapkan, sehingga kita ada di jalur yang tepat, sesuai kehendak Tuhan. Kita mau hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya mau ajak kita membaca satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41, Kejadian 41 ayatnya yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Demikian saya bacakan Kejadian 41 ayat yang ke-14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Sekali lagi saya bacakan. Kemudian Firaun memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang resetting atau pengaturan ulang oleh Tuhan dalam contoh kehidupan seorang yang bernama Yusuf. Yusuf dipanggil oleh Firaun. Akhirnya Yusuf berbenah diri, kemudian dia pergi menghadap Firaun. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, pada waktu dipanggil, Yusuf ada di mana? Yusuf ada di penjara. Bapak Ibu Saudara, ya betul, Yusuf di penjara. Kita tidak salah dengar. Seorang narapidana, seorang yang dimasukkan ke dalam sel, seorang yang diakui, ditetapkan sebagai penjahat, sebagai seorang kriminal. Dia dimasukkan sel untuk sebuah kejahatan yang dia tidak lakukan. Ini satu fitnah yang keji terhadap kehidupan Yusuf. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah kita semua kisah tentang Yusuf? Kita semua sudah baca, kita sudah tahu. Yusuf mengalami itu semua walaupun dia tidak salah. Yusuf mengalami itu karena seizin Tuhan. Tuhan yang mengizinkan semua itu menimpa seorang Yusuf, seorang yang benar, seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang berharap kepada Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengizinkan Yusuf mengalami penjara, mengalami aniaya, mengalami kesulitan, kesukaran, mengalami penderitaan, mengalami hal yang tidak enak dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami Yusuf ini, apa yang Tuhan izinkan ini adalah untuk satu tujuan, untuk mengatur ulang, untuk resetting kehidupan Yusuf, supaya Yusuf nantinya akan mencapai kehendak Tuhan, akan mencapai tujuan Tuhan, akan mencapai destiny
yang Tuhan tetapkan untuk kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita merenungkan poin yang pertama ini. Kita belajar dari Yusuf yang dipanggil Firaun dari balik jeruji penjara. Penjara ini punya makna tentang masalah. Penjara ini berarti penderitaan. Penjara ini berarti kesukaran yang dialami oleh Yusuf. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita hari-hari ini juga ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak kesukaran, ada banyak penderitaan yang kita alami. Sebagian orang juga di penjara, di isolasi mandiri, harus dikarantina, harus dirawat di rumah sakit. Sebuah keadaan yang sangat tidak aman, tidak nyaman, tidak enak. Sebagian orang lagi mengalami masalah ekonomi, masalah pekerjaan karena situasi pandemi COVID. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Bapak Ibu, mari kita tidak kecewa dengan Tuhan. Mari kita tidak menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Mari kita tidak kecewa, sebab sehelai rambut kita jatuh, Tuhan tahu. Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Jadi apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita alami. Katakan kita tidak bersalah seperti Yusuf. Apalagi kalau ada kesalahan. Yusuf tidak bersalah, itu pun Tuhan izinkan. Mengalami masalah, mengalami kesukaran, mengalami penjara, mengalami semua hal yang tidak enak dalam hidupnya. Yusuf sedang disetting ulang, diatur Tuhan. Sama seperti gitar, kadang-kadang nadanya sudah tidak betul, kita harus setem lagi, kita atur ulang. Sama seperti mesin mobil, harus kita tune up supaya kinerjanya mobil mesin itu dapat betul-betul bagus. Bapak Ibu, Tuhan pun sama mengatur hidup kita, mengatur langkah hidup kita. Kalau kita hari-hari ini mengalami sebuah hal yang kurang enak, mengalami masalah, mengalami kesukaran, penderitaan. Mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang mengalami sakit gara-gara COVID. Bapak Ibu juga harus jalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah. Bapak Ibu Saudara, mari saya mau sampaikan kebenaran pagi ini. Semua itu Tuhan punya maksud. Tuhan punya tujuan, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tetap baik. Dia baik, sangat baik. Dia Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, percaya Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi Dia sedang mengatur langkah hidup kita. Mungkin kita sedang disetting ulang sama seperti kehidupan Yusuf. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, saya mau sampaikan dari ayat firman Tuhan ini tentang kehidupan Yusuf. Sebelum disetting ulang, sebelum Tuhan izinkan masalah menimpa dia, masuk penjara, di manakah Yusuf? Yusuf ada di rumah Potifar. Yusuf sedang mengalami kehidupan yang enak, nyaman. Yusuf sedang puncak-puncaknya keemasan dalam kehidupannya, mencapai karir yang bagus. Seorang yang dipercaya, sangat-sangat dipercaya oleh Potifar. Potifar bukan orang biasa. Potifar seorang yang sangat kaya, seorang pejabat istana. Bapak Ibu Saudara, Yusuf menjadi orang kepercayaan. Yusuf awalnya
dari seorang budak yang dibeli oleh Potifar. Dari seorang budak ini Yusuf bekerja, jujur, takut akan Tuhan. Yusuf rajin, Yusuf semangat kerjanya, tanggung jawab, sehingga meniti karir sampai puncak menjadi orang kepercayaan Potifar. Dikatakan firman Tuhan, selain istrinya, semua hal dalam rumah tangga Potifar dipercayakan kepada Yusuf. Hari-hari ini kalau Yusuf hidup zaman sekarang, mungkin posisinya seorang general manager, seorang direktur. Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini mencapai karir yang begitu baik. Tahukah saudara dan saya bahwa justru di saat seperti itulah Tuhan izinkan Yusuf disetting ulang, diatur ulang. Tuhan sedang membawa Yusuf ke dalam pengaturan Tuhan. Tadinya Yusuf baik-baik saja kehidupannya. Yusuf sudah enak, mapan, sukses. Tapi Tuhan izinkan masalah menimpa dia. Difitnah istri Potifar, akhirnya masuk penjara. Mungkin kita juga pernah mengalami hal semacam ini. Kehidupan kita sudah baik, kita rasa sudah diberkati Tuhan, kita bersaksi Tuhan baik, Tuhan gembala yang baik. Hidup kita aman, nyaman, sukses. Bahkan sebagian kita sudah ada yang jadi kepala bukan ekor. Kita sudah mengalami janji-janji Tuhan. Tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang Tuhan izinkan. Tiba-tiba pandemi COVID datang. Dunia kacau. Termasuk gereja, termasuk dunia pelayanan. Bapak Ibu Saudara, sama seperti pengalaman Yusuf, Tuhan izinkan. Dalam kondisi yang aman, nyaman, baik, sukses, Tuhan izinkan. Tiba-tiba Yusuf difitnah. Tiba-tiba Yusuf dari tempat yang begitu baik harus jatuh di balik jeruji penjara. Apakah respon Yusuf? Saya mau ajak kita juga merenungkan, apa respon kita kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk tiba-tiba menimpa kita. Saya mau ajak kita melihat Yusuf. Tuhan sudah membawa Yusuf dari lubang sumur di mana kakak-kakaknya memukuli dia, dimasukkan sumur, dijual jadi budak. Tuhan bawa seorang budak ini menuju puncak keemasan, puncak karir, sukses. Tuhan bisa membawa Yusuf naik. Tuhan juga bisa izinkan Yusuf terpuruk. Tuhan berdaulat penuh, meninggikan seseorang, merendahkan seseorang. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita? Mungkin kita sudah pernah mengalami janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau Tuhan izinkan, hari-hari ini kita mengalami masalah, kita terpuruk seperti Yusuf. Percayakah kita Tuhan sanggup membawa kita naik kembali? Percayakah saudara Tuhan berdaulat penuh? Baik itu menjatuhkan, baik itu mengangkat tinggi seseorang. Tuhan berkuasa, Tuhan mampu, Tuhan sangat mampu. Ini ujian untuk Yusuf. Percayakah Yusuf? Sama dengan kita, percayakah kita bahwa Tuhan tetap baik? Percayakah kita Tuhan sedang mengatur ulang dan
Dia maha tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Percayakah kita akan hal ini? Maukah saudara dan saya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan? Sama seperti Tuhan berkuasa membawa seorang Yusuf dari sumur, dari seorang budak menjadi seorang yang begitu sukses, mapan di rumah Potifar. Sekali lagi, dari penjara pun Tuhan sanggup membawa kehidupan Yusuf naik kembali, tinggi lagi, bahkan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Apa yang dialami Yusuf pernah dialami Ayub. Ayub sama sekali tidak menyangka masalah yang begitu berat, musibah, malapetaka menimpa hidupnya. Tapi dia berserah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana Tuhan mampu. Setelah pencobaan Ayub selesai, Tuhan kembalikan kekayaan Ayub 2 kali lipat. Ayub sudah sangat kaya waktu itu, tapi Tuhan mampu memberkati dia 2 kali lipat. Itulah Tuhan kita. Tuhan maha mampu, maha bisa, dan maha baik. Percayakah kita? Nasib kita ada di tangan Tuhan. Mari tetap percaya Dia Bapa yang baik. Tetap yakin Dia Tuhan yang mengasihi kita. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Tetap berharap kepada Tuhan kita. Lihat pengalaman Yusuf. Tuhan bawa dia dari satu tempat yang begitu baik, begitu mapan, begitu sukses. Tiba-tiba harus mengalami penjara. Tapi di balik penjara itulah Tuhan sedang mengatur ulang, resetting kehidupan Yusuf. Demikian saya berdoa, kehidupan saudara dan saya juga ada di tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, biarkan tangan Tuhan mengatur ulang, men-setting ulang kehidupan kita. Dan kita percaya Dia tidak pernah bermaksud jahat. Dia selalu punya rencana yang terindah untuk saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan kebenaran yang ketiga tentang Yusuf yang dipanggil Firaun. Yusuf awalnya dipanggil hanya untuk menafsirkan mimpi, tetapi bukan hanya menafsir mimpi. Akhirnya Yusuf dipercaya sebagai pejabat, sebagai orang kepercayaan Firaun. Dan akhirnya Yusuf ada di istana, bekerja kepada Firaun. Yusuf diberi tempat tinggal, diberi seorang istri, diberi jabatan, diberi kuasa. Yusuf akhirnya menjadi seorang tangan kanan Firaun. Yusuf berada di lingkungan istana. Yusuf dibawa Tuhan dari penjara tadi, naik. Bukan hanya sukses, bukan hanya mapan, tetapi sampai istana, tempat yang terbaik, tempat yang termewah, tempat yang puncak. Istana berarti juga kemuliaan, kemegahan. Istana memberi kuasa kepada Yusuf, dan Yusuf dipercaya untuk mengatasi 7 tahun kelaparan. Sebelumnya 7 tahun kelimpahan. Yusuf mengumpulkan bahan makanan, dan oleh karena kebijaksanaan Yusuf, banyak orang diberkati. Oleh karena apa yang dikerjakan Yusuf, bangsa Mesir dan bangsa-bangsa sekitarnya dipelihara
mendapatkan bahan makanan. Mereka hidup oleh karena seorang yang bernama Yusuf. Jadi Yusuf ini akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Tadinya Yusuf hanya jadi berkat untuk Potifar, keluarganya, rumah tangganya. Tetapi sekarang Yusuf ada di istana. Yusuf menjadi berkat bagi rakyat Mesir. Yusuf menjadi berkat bagi bangsa sekitar. Yusuf dipercaya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, ternyata inilah tujuan Tuhan, men-setting ulang kehidupan Yusuf. Tuhan tidak mau Yusuf hanya sukses. Tuhan tidak mau Yusuf hanya mapan untuk dirinya saja. Tuhan tidak mau Yusuf hanya hidup enak, nyaman. Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk Yusuf. Yusuf harus sampai ke istana. Istana juga menjadi satu tempat tujuan saudara dan saya. Istana bukan istana Firaun, tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, orang benar, percayalah bahwa Tuhan sedang mengatur, menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan sedang mengatur, men-setting ulang kehidupan saudara dan saya supaya kita sampai istana. Istana apa? Istana kerajaan sorga. Bapak Ibu harus rindu sorga. Bapak Ibu jangan hanya puas menjadi orang yang sukses, mapan di dunia. Bapak Ibu jangan hanya mengejar sorga dunia, kesukaan dunia, kenikmatan dunia. Tuhan tidak mau hanya seperti itu. Tuhan mau saudara dan saya membawa kehidupan saudara saya sampai istana. Di mana Tuhan berada, di situ kita ada. Tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Sorga yang mulia. Bapak Ibu, semua anak Tuhan, semua orang percaya, semua orang benar akan berakhir di sorga. Istana kerajaan sorga. Itulah destiny kita. Itulah tempat goal terakhir kita. Tempat yang kita ingin tuju. Istana. Sama seperti Yusuf. Tuhan bawa sampai ke istana. Saya berdoa, Bapak Ibu memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan punya rencana. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, percayalah, nanti ujung-ujungnya kita berakhir di istana. Bukan istana merdeka, tempat Pak Presiden. Bukan. Istana kerajaan sorga. Saudara dan saya pasti sampai ke sana. Tetaplah setia. Bapak Ibu, Yusuf juga dibawa Tuhan mulia. Saya percaya hidup kita pun Tuhan bawa mulia. Bukan hanya kaya. Kaya dan mulia itu beda. Orang kaya belum tentu mulia. Orang mulia, Bapak Ibu, pasti hidup berkecukupan, tidak hidup dalam kehinaan. Tuhan bawa saudara saya pasti mulia, karena kemuliaan Tuhan akan melingkupi saudara dan saya. Rencana Tuhan berikutnya adalah Yusuf menjadi berkat. Begitupun rencana Tuhan men-setting ulang, mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tuhan sedang mengatur supaya kita tidak hidup hanya untuk kita sendiri, tidak hanya hidup untuk keluarga kita, lingkup kecil kita, seperti Yusuf hanya lingkup kecil Potifar. Tuhan sedang men-setting kita untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi berkat sebanyak mungkin. Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan.
di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan mau saudara dan saya menjadi berkat. Pastikan mulai dari Yerusalem, keluarga kita, tapi juga Yudea, lingkup di mana orang-orang terdekat kita, juga sampai ke Galilea, sampai ke ujung bumi. Rencana Tuhan adalah supaya saudara dan saya menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menjadi kesaksian. Kalau kita ada di jalur yang salah, tidak pada track jalur ini, saya percaya Tuhan akan belokkan kita kembali ke jalur ini. Itulah tujuan resetting, diatur ulang. Ada banyak orang sedang menyimpang. Ada banyak kita sedang tidak sadar, kita sedang keluar. Hari-hari ini ada banyak orang dalam kegelisahan. Harusnya jadi berkat, harusnya jadi penyemangat, harusnya jadi penghibur, tapi malah terpuruk dalam ketakutan. Salah. Kita tidak boleh begitu. Kita anak Tuhan. Bangkit, jadilah terang. Kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Mari Bapak Ibu, izinkan Tuhan mengatur ulang hidup saudara dan saya. Pagi ini, biarlah rema firman Tuhan sama seperti Tuhan mengizinkan sesuatu yang kurang enak dialami Yusuf. Penjara. Sama seperti Yusuf diambil Tuhan dari tempatnya yang sudah aman, nyaman, sukses. Tuhan izinkan dia terpuruk. Tapi Tuhan punya rencana. Tapi Tuhan punya kehendak yang harus dijalankan Yusuf. Dan ternyata kehendak Tuhan jauh lebih baik. Tuhan ingin membawa Yusuf sampai ke istana. Tuhan ingin membawa Yusuf menjadi mulia. Tuhan ingin juga Yusuf menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang sama saya berdoa, Tuhan inginkan perkara yang sama yang Yusuf alami terjadi kepada saudara dan saya. Terjadi dalam hidup kita. Yaitu ujung-ujungnya kita sampai di istana. Istana kerajaan sorga. Jangan takut dengan kehidupan apapun di dunia. Jangan takut kalau memang waktunya pulang. Pulang ke sorga, ke rumah Bapa. Kita makhluk kekal. Jangan takut dengan kematian. Rasul-rasul ada yang dibunuh dengan pedang, ada yang diadu dengan binatang, ada yang dibunuh dengan kejam, digergaji. Bapak Ibu, mereka tidak berakhir di kuburan. Mereka berakhir di istana sorga yang mulia. Mulia kehidupannya, luhur, dan pastinya jadi berkat. Darah martir menjadikan Injil tersebar sampai kita hari ini mendengar. Bapak Ibu, kita tidak mengalami seberat apa yang dialami rasul-rasul. Jangan patah semangat, jangan kecewa. Kalau Tuhan izinkan hari-hari ini kita sedang disetting ulang, mari percaya Tuhan tetap baik. Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Tuhan yang membawa Yusuf dari lubang sumur bisa sukses. Tuhan juga bawa Yusuf dari balik penjara jadi seorang kepercayaan kaisar, kepercayaan Raja Firaun. Demikian Tuhan berkuasa mengatur hidup kita supaya Bapak Ibu dan saya menjadi mulia, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi ini kami boleh mendengar firman-Mu tentang Yusuf.
Yusuf, Tuhan izinkan dari kehidupan yang mapan, enak, sukses di rumah Potifar, tapi tiba-tiba harus ada di penjara. Tuhan sedang mengatur langkah kehidupan Yusuf supaya kembali ke jalur Tuhan, kembali sesuai kehendak Tuhan. Demikian juga pagi ini hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat, untuk semua yang mendengar firman-Mu pagi ini. Tuhan, mari kami percaya Engkau penjunan, kami tanah liat. Mari Tuhan, kami bebaskan Roh Kudus mengatur langkah hidup kami. Tuhan sedang menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadamu. Tuhan, sekalipun kami jatuh, kami tidak akan tergeletak. Tangan Tuhan akan menopang kehidupan kami. Yang kami percaya, kami akan berakhir di istana. Yang kami percaya, ujung-ujungnya kami ada di istana kerajaan sorga. Yang kami percaya, ujung-ujungnya hidup kami akan mulia. Yang kami percaya, Tuhan sedang membawa kami supaya kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, Roh Kudus terjemahkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.